Perkenalkan, saya Hedwin Nurwati dari K2S1 Akuntansi. Di sini saya ingin membuat video sebagai salah satu pengauditan 2. Di sini saya ingin membahas salah satu perusahaan asuransi yang terlibat siklus penggajian dan personalia. Perusahaan asuransi tersebut adalah PT Asabi sebagai salah satu PT asuransi milik negara yang sudah berdiri sejak tahun 1971, di mana PT Asabi ini bertugas untuk memberikan perlindungan sosial kepada anggota TNI, Polri, maupun anggota sipil lainnya. PT Asabi ini memiliki lebih dari 1.500 karyawan dan beberapa cabang di seluruh Indonesia. Namun, pada tahun 2002, PT Asabi ini terlibat skandal terkait siklus penggajian dan personalia, di mana skandal tersebut selain merugikan finansial PT Asabi, juga mencoreng nama baik PT Asabi di mata publik. Pada awal tahun 2002, manajemen perusahaan PT Asabi memutuskan untuk melakukan audit internal karena adanya laporan dari beberapa karyawan yang menyatakan bahwa adanya ketidakberesan terkait siklus penggajian dan personalia di dalam PT tersebut. Karena adanya laporan tersebut, manajemen memutuskan untuk melakukan audit internal oleh beberapa orang yang telah berprofesional di bidangnya dengan menggunakan dokumen-dokumen terkait siklus penggajian dan personalia. Setelah beberapa minggu melakukan audit terkait siklus penggajian dan personalia, ditemukan beberapa pelanggaran. Yang pertama yaitu ditemukannya adanya karyawan fiktif, di mana karyawan yang sudah tidak aktif bekerja, entah itu karena pensiun atau diberhentikan karena sesuatu, masih memperoleh gaji setiap bulannya yang dikirimkan ke nomor rekening yang tidak teridentifikasi. Yang kedua yaitu ditemukannya adanya pembayaran ganda. Auditor menemukan beberapa karyawan yaitu mendapati pembayaran ganda pada periode yang sama. Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian terkait pencatatan kehadiran, di mana beberapa karyawan memperoleh pembayaran ganda di setiap periodenya. Yang ketiga yaitu ditemukannya adanya tunjangan palsu, di mana beberapa karyawan menggunakan data palsu untuk memperoleh tunjangan yang tidak semestinya. Contohnya, mereka menggunakan data palsu untuk memperoleh tunjangan pendidikan anak yang sebenarnya mereka tidak memiliki data tersebut. Dan yang keempat yaitu kurangnya pemisahan tugas, di mana staf yang berfungsi untuk mengurusi terkait pembayaran gaji ternyata memiliki akses terhadap pencairan gaji, di mana kurangnya pemisahan tugas terkait proses pembayaran gaji dan pencairan gaji itu bisa menyebabkan terjadinya manipulasi data. Berdasarkan beberapa temuan oleh auditor tersebut, PT Asabi memiliki dampak terkait satu, yaitu memiliki dampak kerugian finansial. PT Asabi memiliki kerugian finansial miliaran rupiah karena harus membayar karyawan fiktif dan pembayaran karyawan ganda. Dan yang kedua yaitu reputasi publik. PT Asabi sebagai salah satu PT asuransi milik negara kini dipertanyakan integritasnya oleh para anggotanya karena para anggota merasa apakah masih aman untuk melakukan asuransi di perusahaan tersebut dan apakah dana mereka bisa dilindungi ataukah tidak. Yang ketiga yaitu merugikan beberapa karyawan yang tidak terlibat dalam kasus tersebut, di mana untuk menutup kerugian PT Asabi memutuskan untuk mengurangi anggaran atau menunda pembayaran bonus karyawan. Dan berdasarkan beberapa dampak tersebut, PT Asabi memutuskan untuk melakukan satu, yaitu melakukan restrukturisasi tugas, di mana perusahaan memutuskan untuk melakukan pemisahan tugas, di mana staf yang bertugas untuk melakukan proses pembayaran gaji tidak boleh memiliki akses terhadap proses pencairan gaji untuk menghindari terjadinya manipulasi data. Yang kedua yaitu dilakukannya audit berkala. Setiap minggu atau setiap bulannya akan dilakukan audit berkala untuk mengurangi adanya kasus-kasus tersebut atau untuk menghindari terjadinya kasus-kasus tersebut. Yang ketiga yaitu dilakukannya pelatihan terhadap karyawan, di mana perusahaan memberikan pelatihan terhadap karyawan akan pentingnya integritas dan etika dalam bekerja. PT Asabi ini memberikan pelajaran terhadap kita bahwa integritas perusahaan menjadi salah satu hal yang penting, di mana audit internal juga berfungsi untuk menjadi salah satu faktor yang menunjang integritas di dalam perusahaan tersebut. Selain masalah terkait siklus personalia dan penggajian, beberapa perusahaan di Indonesia juga mengalami kendala terkait siklus persediaan dan pergudangan,
di mana siklus persediaan dan pergudangan merupakan salah satu manajemen rantai pasok yang berakibat pada efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan serta kesehatan laporan keuangan. Beberapa perusahaan di Indonesia mengalami tantangan terkait persediaan dan pergudangan yang akhirnya berdampak pada kelebihan stok, kehilangan aset, atau bahkan ketidakakuratan laporan keuangan. Salah satu perusahaan di Indonesia yang mengalami kendala terkait persediaan dan pergudangan yaitu adalah PT Sony Prayuda. PT Sony Prayuda adalah salah satu perusahaan distribusi elektronik yang terletak di Bandar Lampung. PT Sony Prayuda mengalami beberapa kendala terkait persediaan dan pergudangan. Salah satunya yaitu PT Sony Prayuda mengalami permasalahan terkait kelebihan stok atau barang. Akibat pembelian yang melebihi batas atau pembelian yang terlalu over mengakibatkan stok barang di gudang itu melebihi barang atau overstock. Hal ini disebabkan karenanya miskomunikasi antara tim persediaan dengan tim pemasaran, di mana berakibat pembelian yang melebihi batas. Yang kedua yaitu adanya ketidakakuratan data. Data yang tercatat dengan bentuk fisiknya jumlahnya berbeda. Hal ini disebabkan karena pencatatan secara manual yang mengakibatkan ketidakakuratan data. Yang ketiga yaitu kerusakan barang, di mana barang yang di gudang belum sampai ke konsumen itu sudah mengalami kerusakan. Akibat dari beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Sony Prayuda, PT Sony Prayuda memutuskan untuk melakukan pengendalian internal terkait sistem persediaan dan pergudangan. Beberapa pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Sony Prayuda, yang pertama yaitu adanya perhitungan fisik, di mana PT Sony Prayuda melakukan perhitungan fisik antara data yang tercatat dengan barang fisiknya agar tidak terjadi perbedaan selisih barang yang tercatat dengan barang yang berbentuk fisik. Yang kedua yaitu adanya komunikasi antara tim persediaan dengan tim pemasaran agar tidak terjadi pembelian yang over atau melebihi batas yang berakibat pada overstock. Yang ketiga yaitu adanya penerapan teknologi, di mana pencatatannya menggunakan teknologi agar tidak terjadinya kesalahan pencatatan dan agar data tersebut lebih akurat. Yang keempat yaitu adanya rekomendasi pengawasan sistem informasi manajemen dengan IRP agar pengawasan tersebut lebih efektif dan lebih teridentifikasi. Beberapa perusahaan di Indonesia, salah satunya yaitu PT Wanarta Life yang merupakan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, juga terlibat dalam skandal pemalsuan manipulasi laporan keuangan, di mana PT Wanarta Life ini pada tahun 2023 terlibat skandal manipulasi laporan keuangan sehingga Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Wanarta Life karena PT Wanarta Life gagal bayar klaim kepada nasabah sebesar 11,29 triliun. Audit diperlukan pada perusahaan ini untuk integritas dan transparansi laporan keuangan PT tersebut. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada PT Wanarta Life mengalami beberapa skandal manipulasi terkait perbedaan saldo kas, di mana temuan tersebut ditemukan kas yang dilaporkan oleh PT Wanarta Life yaitu sebesar 1,22 triliun, ternyata saldo kas yang dilaporkan oleh bank sebesar 5,21 triliun. Hal tersebut diakibatkan karena perbedaan pencatatan atau bahkan karena memang adanya manipulasi. Dan yang kedua yaitu adanya beberapa aset yang diblokir. Beberapa aset pada PT Wanarta Life ditemukan tidak resmi atau tidak didukung dokumen-dokumen yang memadai yang mengakibatkan aset tersebut diblokir. Contohnya yaitu adalah rekening yang diblokir oleh Bareskrim Polri. Yang ketiga yaitu adanya manipulasi laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, di mana manajemen keuangan pada perusahaan PT Wanarta Life terlibat dalam skandal kasus tersebut untuk menunjukkan keadaan solvabilitas perusahaan yang jauh lebih baik. Yang keempat yaitu adanya gagal bayar klaim kepada klien atau nasabah, di mana perusahaan tersebut gagal bayar kepada nasabah sebesar 11,29 triliun yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha perusahaan PT Wanarta Life. Berdasarkan hasil temuan audit tersebut, PT Wanarta Life sekarang sedang mengalami masalah likuidasi yang rumit, di mana proses likuidasi tersebut digunakan untuk mencairkan aset-aset perusahaan PT Wanarta Life yang akan digunakan untuk pembayaran kepada nasabah, karena beberapa nasabah masih belum memperoleh pengembalian dana.
Total kerugian yang diterima oleh nasabah pada saat ini atau yang ditanggung oleh nasabah pada saat ini sampai 12 miliar. PT Wanata Life ternyata juga memiliki beberapa aset yang sedang diblokir sebesar 300 miliar oleh Kejaksaan Agung yang mengakibatkan kesulitan pada proses likuidasi. Selain itu, ditemukan juga ternyata beberapa pemegang saham mayoritas PT Wanata Life dan pihak direksi merupakan salah satu tersangka yang sedang dalam pengejaran. Beberapa perusahaan di Indonesia, salah satunya itu PT Wanata Life yang merupakan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia juga terlibat dalam skandal pemalsuan manipulasi laporan keuangan, di mana PT Wanata Life ini pada tahun 2023 terlibat skandal manipulasi laporan keuangan sehingga Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Wanata Life karena PT Wanata Life gagal bayar klaim kepada nasabah sebesar 11,29 triliun. Audit diperlukan pada perusahaan ini untuk integritas dan transparansi laporan keuangan PT tersebut. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada PT Wanata Life mengalami beberapa skandal manipulasi terkait perbedaan saldo kas, di mana temuan tersebut ditemukan kas yang dilaporkan oleh PT Wanata Life yaitu sebesar 1,22 triliun, ternyata saldo kas yang dilaporkan oleh bank sebesar 5,21 triliun. Hal tersebut diakibatkan karena perbedaan pencatatan atau bahkan karena memang adanya manipulasi. Dan yang kedua yaitu adanya beberapa aset yang diblokir. Beberapa aset pada PT Wanata Life ditemukan tidak resmi atau tidak didukung dokumen-dokumen yang memadai yang mengakibatkan aset tersebut diblokir. Contohnya yaitu adalah rekening yang diblokir oleh Bareskrim Polri. Yang ketiga, yaitu adanya manipulasi laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, di mana manajemen keuangan pada perusahaan PT Wanata Life terlibat dalam skandal kasus tersebut untuk menunjukkan keadaan solvabilitas perusahaan yang jauh lebih baik. Yang keempat, yaitu adanya gagal bayar klaim kepada klien atau nasabah, di mana perusahaan tersebut gagal bayar pada nasabah sebesar 11,29 triliun yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha perusahaan PT Wanata Life. Berdasarkan hasil temuan audit tersebut, PT Wanata Life sekarang sedang mengalami masalah likuidasi yang rumit, di mana proses likuidasi tersebut digunakan untuk mencairkan aset-aset perusahaan PT Wanata Life yang akan digunakan untuk pembayaran kepada nasabah, karena beberapa nasabah masih belum memperoleh pengembalian dana. Total kerugian yang diterima oleh nasabah pada saat ini atau yang ditanggung oleh nasabah pada saat ini sampai 12 miliar. PT Wanata Life ternyata juga memiliki beberapa aset yang sedang diblokir sebesar 300 miliar oleh Kejaksaan Agung yang mengakibatkan kesulitan pada proses likuidasi. Selain itu, ditemukan juga ternyata beberapa pemegang saham mayoritas PT Wanata Life dan pihak direksi merupakan salah satu tersangka yang sedang dalam pengejaran. Selanjutnya itu adalah salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang terlibat dalam kasus skandal pelaporan keuangan, yaitu ada PT Indofarma Tbk sebagai salah satu PT farmasi di Indonesia yang menyediakan obat-obatan pada kesehatan di Indonesia. PT Indofarma Tbk ini sebagai salah satu badan usaha milik negara dituntut untuk menyediakan laporan yang akuntabilitas dan transparan. Tapi pada beberapa tahun terakhir ini, PT Indofarma Tbk terlibat skandal kasus terkait pelaporan keuangannya. Pada awal tahun 2023 diadakan audit pada PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, dan ditemukan beberapa hasil dari audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang pertama yaitu negara mengalami kerugian sebesar 371 miliar yang disebabkan oleh PT Indofarma Tbk tidak melakukan pengadaan barang yang jasa dan pengelolaan aset yang baik, di mana PT Indofarma Tbk itu mengalami pengadaan barang dan jasa yang kurang baik dan pengelolaan aset yang kurang baik, sehingga menyebabkan beberapa pengelolaan aset itu tidak dilakukan dengan baik, sehingga menyebabkan beberapa kerusakan pada aset. Dan yang ketiga yaitu adanya penyelewengan terhadap regulasi,
di mana PT Indofarma Tbk ini tidak menaati regulasi pemerintah terkait penyusunan laporan keuangan. Contohnya pada tadi ada kasus dari PT Winarata Life, di mana PT Winarata Life ini terlibat dalam manipulasi laporan keuangan sampai otoritas jasa keuangan memutuskan untuk memberhentikan PT Winarata Life karena dia gagal bayar kepada klien sebesar 11,29 triliun. Tetapi pada saat itu audit KAP menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PT Winarata Life ini adalah dalam keadaan wajar dan tidak terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan. Di sini berarti jelas ya bahwa auditor itu tidak bertanggung jawab terhadap profesionalnya, sehingga dia bahkan mengatakan wajar pada laporan keuangan PT Winarata Life, padahal jelas-jelas otoritas jasa keuangan menemukan indikasi kecurangan pada PT Winarata Life ini, di mana manajemen keuangannya itu membuat laporan keuangannya itu seolah-olah solvabilitas lebih tinggi, padahal keadaannya tidak seperti itu, bahkan sampai gagal bayar kepada nasabah sebesar 11,29 triliun. Sebenarnya OJK ini telah menyuruh PT Wanatef itu untuk berhenti dari tahun 2018, tapi PT Wanatef ini tetap melanjutkan usahanya, sehingga pada tahun 2023 ini menjadi akhir dari berjalannya PT Wanatef Life. Namun meskipun berakhir, PT Wanatef Life ini sulit untuk dilikuidasi karena ada beberapa tahapan yang sulit, di mana para manajemen dan direksinya itu pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan diri sehingga lepas tanggung jawab. Selain itu ada beberapa aset yang memang diblokir. Jadi di sini itu benar-benar terlihat ya perbedaan antara KAP dengan otoritas jasa keuangan, di mana KAP menyatakan tidak adanya indikasi kecurangan, sedangkan otoritas jasa keuangan jelas-jelas menyatakan ada indikasi kecurangan. Di sini berarti seorang auditor belum tentu menyatakan keadaan sesungguhnya. Terkadang memang karena adanya hubungan atau mungkin karena adanya suapan sehingga dia mampu menyatakan keadaan yang tidak sebenarnya. Meskipun laporan keuangannya tidak wajar, terkadang dilaporkan wajar. Hal ini jelas melanggar etika dari seorang auditor. Penugasan dari pengauditan 2. Sekian video ini saya buat, mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian saya akhiri, terima kasih.